Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Harimau Cupa. Selalu pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan Buya Zuhari Abdullah, seorang tokoh budayawan, seniman, dan berbagai bidang yang lainnya. Pengobatan, tentang seni, tentang ekonomi, peternakan, pertanian, begitu banyak hal-hal yang beliau coba rumuskan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau. Kita akan coba tanya-tanya tentang adat dan budaya Minangkabau. Karena ini begitu menarik. Karena banyak pemahaman-pemahaman di luar sana. Contohnya tentang Tambo alam Minangkabau. Berbagai penafsiran, berbagai pemahaman tentang Tambo ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tambo ini dongeng. Apakah Tambo ini berbicara sejarah, atau berbicara kejadian manusia, atau berbicara adat, atau berbicara apa? Mungkin kita lebih jelas akan kita coba tanya kepada ahlinya. Baik, mungkin begitu Bu ya. Apa kira-kira yang lebih spesifik untuk memulai pembincangan ini, Pak Usman? Nah, jadi kita kupas adat Minangkabau ini. Mungkin kalau kita lihat kepada falsafahnya, adat bahasa di sarak, sarak bahasa di Kitabullah, yang katanya dirangkum atau dihimpun di dalam Tambo. Apakah memang begitu atau Tambo ini berbicara tentang apa sebenarnya Bu ya? Jadi terima kasih. Tambo merupakan sebuah rumusan, sebuah warisan dari leluhur sebagai acuan bagi generasi ke generasi dalam memelihara adat dan peradaban. Jadi Tambo adalah rumusan. Ini yang perlu kita pahami secara seksama. Yang dikatakan rumusan merupakan hasil dari berbagai kajian dan penelitian sehingga mampu merumuskan tentang sesuatu, di mana Tambo sebagai rumusan adat. Jadi untuk bisa merumuskan adat maka harus dihasilkan dari berbagai kajian-kajian, di mana adat itu sendiri adalah berbicara tentang sebuah sistem, sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, yang menjaga keteraturan kehidupan dengan berbagai konsep dan aturan sebagainya, yang meliputi berbagai hal seperti sosial, masalah kemaslahatan masyarakat, masalah kesejahteraan, masalah keadilan, dan segala macam. Itu yang dikatakan adat, bagaimana mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi ketika kita berbicara Tambo dalam konsep rumusan, berarti rumusan itu sendiri dihasilkan dari seluruh disiplin ilmu. Jadi selama ini orang-orang membagi beberapa kategori pandangan tentang Tambo. Ada orang yang fanatik dengan Tambo sehingga sangat mengkeramatkan, sangat apa istilahnya, sangat mensaktikan, sakral gitu kan. Tambo itu luar biasa. Jadi Tambo ini apa, berbentuk buku, kitab, atau apa ini? Mungkin itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Seperti penjelasan saya pada video sebelumnya tentang Silek, di mana sebuah warisan sebagai atau peradaban ketimuran yang memiliki konsep warisan dengan gaya penuturan. Jadi Tambo itu adalah sebuah warisan dalam konsep tuturan, bercerita gitu ya? Bercerita. Jadi inilah yang menjadi identitas budaya ketimuran yang mewariskan berbagai konsep dengan gaya tuturan. Oleh sebab itu maka perlu dirumuskan sehingga nilai-nilai dari warisan itu tidak hilang. Oleh sebab itu warisan-warisan peradaban di ketimuran, gaya-gayanya adalah gaya-gaya rumusan untuk memelihara kemurnian dari konsep atau pengetahuan adat. Jadi Tambo itu bukan secara intinya tidak berbentuk tulisan, tapi berbentuk rumusan yang dituturkan. Kemudian di abad-abad pertengahan
Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Tambo mulai ditulis pada pertengahan abad ke-16. Ada juga yang mengatakan di awal-awal abad ke-9 ke-19. Jadi mulai dituliskan pada awal-awal abad seperti itu. Awalnya hanya berbentuk penuturan cerita mungkin yang diwariskan turun-temurun gitu ya. Iya. Baru belakangan dituliskan. Baru belakangan. Oh, begitu. Bukan dari zaman dulunya sudah tertulis dalam bentuk buku, bukan ya? Bukan. Oh, begitu. Nah, kemudian masyarakat mengartikan Tambo itu membaginya beberapa bagian. Ada Tambo alam. Kemudian ada Tambo nagari. Oh, begitu. Kemudian ada Tambo adat, kemudian ada Tambo suku. Jadi banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Jadi oleh sebab itu sebagian besar ahli sekarang mengatakan Tambo itu berbicara tentang sejarah. Tapi yang seintinya dari Tambo bukan sekedar sejarah dalam pengertian yang sempit, tapi sejarah dalam pengertian yang sangat luas. Tentang kehidupan manusia. Tentang kehidupan manusia, sejarahnya ilmu pengetahuan, sejarahnya kejadian alam, sejarahnya peradaban, ya sejarah yang dalam arti yang sangat luas. Begitu lengkap berarti ya? Begitu lengkap. Sebab yang dikatakan sejarah, pernah beberapa waktu yang lalu serombongan peneliti dari sebuah universitas datang ke sini yang didampingi oleh seorang dosen, bertanya tentang sejarah Minangkabau. Jadi saya berbagai pertanyaan dimunculkan yang ditanyakan ke saya daripada para peneliti tersebut. Dari sekian banyak pertanyaan, sebelum saya menjawab, kemudian saya mencoba mengajukan satu pertanyaan. Karena saya bukan seorang akademisi, saya ingin bertanya apa definisi, apa yang dikatakan sejarah. Nah, kemudian para peneliti ini menjelaskan bahwa sejarah itu adalah masa lalu. Kemudian saya bertanya kembali, apakah yang terjadi 1 detik yang lalu itu tergolong sejarah? Mereka menjawab iya. Jadi kalau memang itu seperti itu, sejarah adalah masa lalu, bahkan masuk kategori 1 detik yang lalu, di mana yang tidak itu yang telah kita lalui dan tidak akan berulang. Itu kategori sejarah. Kemudian saya, karena mereka menjelaskan itu adalah kategori sejarah, kemudian saya bergeser dari tempat duduk semula. Saya bertanya, apakah itu juga sejarah? Dari 10 orang yang hadir ketika itu, saya tanya satu persatu, dan mereka punya persepsi sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Kata yang dosennya seperti ini, mungkin Buya capek duduk di sana atau ingin mencoba sensasi lain. Kata yang satu lagi, mungkin ini, mungkin itu segala macam. Banyak persepsinya, banyak persepsinya. Hanya dari bergeser duduk saya sedikit. Baru menggeser duduk. Jadi saya kemudian menjelaskan dengan sedikit tersenyum. Begitulah kehidupan. Jangankan kita berbicara tentang sejarah ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, yang terjadi 1 detik sebagai saudara-saudara sekalian yang sebagai penyaksi sejarah sudah memiliki perbedaan persepsi yang berbeda. Begitu juga dengan saya. Ketika saya selaku pelaku atau pelaku sejarahnya sendiri memberikan penjelasan tergantung dengan situasi yang menjadi kenyataan waktu itu. Jadi mungkin saya bisa memberikan penjelasan karena saya ingin kurang nyaman duduk di sana, atau saya ingin mencoba di sini segala macam. Nah, bagaimana kita memahami konsep-konsep seperti ini? Jadi kenapa saya berbicara seperti ini tentang konsep sejarah? Karena banyak dari para peneliti sejarah yang terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terkadang menghilangkan nilai atau esensi dari pelajaran atau kajian sejarah. Apalagi ketika kita berbicara tentang Tambo alam Minangkabau, yang berbicara tentang rumusan peradaban yang diwariskan dalam tuturan, di mana kita sering terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang terkadang menghilangkan esensi dari sejarah itu sendiri. Jadi untuk mengetahui tentang sejarah perlu kita tanya diri kita lebih dalam, untuk apa mempelajari sejarah. Sebelum kita punya niat yang ikhlas,
sebelum kita memiliki esensi yang tepat, maka pelajaran sejarah hanyalah akan buang waktu. Padahal sejarah merupakan pelajaran atau kejadian masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran untuk menentukan sikap hari ini dan menata masa depan yang lebih baik. Inilah esensi dari sejarah. Jadi sebelum kita berbicara sejarah lebih lanjut, ini yang harus kita pahami supaya jangan terjebak di dalam perdebatan-perdebatan yang mungkin akan melalaikan kita daripada hikmah dan pelajaran kehidupan. Jadi kembali kepada Tambo. Tambo adalah rumusan pengetahuan yang berbicara tentang sejarah dalam arti yang sangat luas, bukan sekedar sejarah perjalanan peradaban atau sejarah perjalanan leluhur nenek moyang kita dari dahulu. Jadi Tambo berbicara sejarah keseluruhan. Jadi penafsirannya bisa luas, sangat luas sekali. Ya. Karena bahasanya saya lihat di Tambo itu seperti mungkin kayak pantun atau bagaimana, itu mungkin penafsiran bahasa juga akan berbeda-beda kalau tidak paham ya. Iya. Jadi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi identitas peradaban Minangkabau adalah tuturannya atau pituturnya, bahasanya yang dilahirkan dari konsep seni yang luar biasa sehingga mampu melahirkan atau menyusun kata-kata dalam bentuk sastra yang luar biasa. Itulah konsepnya. Jadi Tambo dimulai dari penjelasan tentang, bahkan ada yang memulainya dari awal kejadian semasu alun barabalun, maso lawi secempak jalo, tanah darek balun leleba nan timbul gunung Merapi. Kalau hanya kita melihat dari ruang yang sempit, maka ucapan yang barusan seolah-olah tidak ada artinya. Hanyalah sebuah guyonan, hanyalah sebuah dogengan, di mana kata maso alun barabalun, maso lawi secempak jalo, kalau kita mengerti kapan itu waktunya lawi secampak jalo. Jadi kalau kita mengartikan dalam ruang yang sempit, maka ungkapan ini hanyalah sebatas lelucon. Kayak bertentangan gitu ya. Masa lautan hanya secampak jalo, kecil berarti kan gitu sangat kecil. Atau jalonya yang sangat besar gitu. Mungkin jalonya. Ini makanya pemahaman memaknanya berbeda gitu ya. Pemaknaan ya. Jadi konteks pembahasan yang perlu dipahami. Kemudian inti dari pembahasan itu sendiri, di mana bahasa Minangkabau akan terikat di dalam sebuah konteks, sehingga ada filsafat yang menjelaskan danga kato simak bunyinya. Artinya danga kato, bagaimana definisi kata, kemudian bunyinya, di mana ia berbunyi, artinya konteksnya seperti apa. Sebab dalam keseharian masyarakat Minangkabau sering memakai ungkapan-ungkapan yang menggambarkan tentang isyarat alam. Jadi untuk menjelaskan sesuatu, bahkan untuk menjelaskan keadaannya, dimana kalau kita mencoba bertanya kepada orang-orang tua, bagaimana kabar sekarang Pak, Mak, atau Angku, terkadang beliau dengan gamblang menjelaskan, amboi balik padi seribu. Dan tunggu di ujung musim awak tunggu musim terlampau oleh pengaturan kejarami. Jadi sementara pertanyaan jadi bagaimana kabarnya Pak, kemudian beliau menjelaskan nasib padi salibu. Jadi kalau kita tidak memahami konsep padi salibu, kita tidak memahami peradaban atau kearifan, maka seolah-olah omongan-omongan nyambung gitu ya. Nyambung seperti itu kurang lebih. Nah inilah yang sering terjadi persoalan bagi para peneliti-peneliti sejarah. Jadi menganggap orang-orang tua itu pelit dengan ilmunya, bukan pelit, tapi kebodohan kita kurang memahami bahasanya, penjelasannya gitu kan. Jadi kadang-kadang bahasa itu penuh dengan rumusan-rumusan yang menantang akal pikiran untuk memahami apa maksud dibalik itu. Dibalik itu. Nah seperti kadang-kadang di dalam persambahan pun, dalam pidato adat, umpamanya orang yang alek atau orang di ujung bertanya tentang sesuatu, kemudian yang pangkal menjawab dengan bahasa-bahasa isyarat alam. Kata orang yang dari ujung, yuk pituah kami kawabari yang kudat atau yang kusutan.
kata orang yang di pangkal, sampai Stan, Ya. bilanglah, ayo bersabar Stan sementara, ambo ibarat orang memancing. Nah, sedang duduk tapi air dirintang air di gelombang, pancing banyak istilah-istilah lain atau ibarat orang orang memikir. Yeah. Dicari dari elok ketika ada bayi kemudian berjalan masuk limbo. Tapi tadi yang ditanyakan jelas dengan situasi yang apa, tapi sementara penjelasan yang diberikan digambarkan kejadian-kejadian yang lain. Yeah. Nah, inilah metode bahasa atau komunikasi yang menjadi identitas yang unik di Minangkabau. Bahasanya bersayap. Bersayap. Ya. Berarti kita intinya untuk belajar Tambo harus paham dulu bahasa asli dari Minangkabau gitu ya. Intinya situ. Jadi seperti tadi danga kato, simak bunyi. Yeah. Kan seakan-akan itu bertentangan itu. Iya. Harusnya kan yang di danga itu bunyi, yang disimak itu kato. Iya. Tapi memang itulah uniknya bahasa Minangkabau. Kalau kita tidak paham dengan konteks bahasanya, sehebat apapun keilmuan yang dicoba untuk menafsirkan Tambo, kalau intinya sendiri tidak paham dengan bahasa Tambo, mungkin tidak akan paham aslinya maksud dari Tambo itu gitu ya. Ya bahkan dalam keseharian orang Minangkabau yang lebih parah memakai bahasa-bahasa yang terbalik. Umpamanya orang yang hitam dibilang di galeri dengan mak uniang, ya. Orang yang kunyang di mak hitam. Atau mama yang berang yang menasihati kemanakan karena kesalahan dipuji. Ayo rencak perang yang yuk. Enggak cocok ulang deh. Lah tinggi dos pelang Pak deh. Padahal dia marah itu ya. Padahal dia marah. Dan keponakan pun menyadari bahwa mamanya sedang marah gitu kan. Jadi kalau kita hanya terkaku atau terpaku dengan definisi kata tanpa memahami konteks atau memahami kearifan, maka sangat berbeda sekali. Bahkan sering kalau saya kecil dulu waktu kecil sering mendengar ibu-ibu yang melihat anak bayi gitu kan, bu pajar kan, padahal anaknya cantik gitu ya. Anaknya cantik dan orang tuanya tersenyum ketika anaknya buruk, ketika anaknya jelek katanya kan. Kan kalau kita hanya terpaku dengan definisi kata, maka tidak akan pernah menemukan berbagai hal di Minangkabau. Begitu unik bahasa Minang nih ya. Begitu unik sekali. Satu kata maknanya bisa luas, bisa berbagai paradigma ataupun berbagai sudut pandang satu kata. Apalagi kalau berbicara Tambo yang banyak sekali katanya. Gitu ya. Makanya wajar orang-orang mungkin yang menyebut dirinya peneliti sejarah kah, ataupun ahli budayawan, ataupun para pakar pengetahuan mengatakan Tambo itu dongeng katanya, karena sebenarnya dia nggak paham dengan bahasa asli dari Tambo itu sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam konteks sejarah perjalanan, terkadang orang-orang yang melakukan penelitian sejarah Minangkabau dengan mohon maaf pengetahuannya tentang sejarah pun masih dalam tanda kutip sangat sedikit. Sebab di dalam Tambo menggambarkan tentang kurang nanti bareng sana sapi balahan 3 jurai yang membahas tentang jurai yang pertama itu benua Ruku, benua Sinyo dan yang ketiga adalah benua Pulau Pace. Jadi di dalam para ahli sejarah mengatakan yang dimaksud dengan benua Ruhum adalah sebuah peradaban di masa Babilonia kuno. Rum gitu ya. Bangsa Rum gitu. Ada bangsa-bangsa Babil yang ada peradaban Assyria. Beda dengan Romawi, beda. Beda ya. Ya beda. Walaupun Romawi termasuk dalam kategori peradaban Babilonia baru. Iya. Tapi bukan lebih dominannya kepada Romawi, tapi kepada bangsa Rum. Nah, sampai di mana pemahaman kita tentang sejarah Babilonia kuno, tentang Sinyo yang menurut sebagian ahli sejarah daerah-daerah India belakang, peradaban India kuno. Jadi itulah salah satu yang jadi persoalan. Jadi kadang kita ingin berbicara tentang sejarah, tapi pemahaman atau pengetahuan kita tentang sejarah masih sangat minim. Nah, tapi yang disayangkan kita telah berani mengeluarkan statement atau sebuah membuat justifikasi bahkan gitu ya. Iya, mengatakan Tambo itu 98% dongeng,
dan 2% sejarah. Itu adalah kekeliruan yang karena ketidakpahaman tadi mungkin ya. Mungkin seperti itu. Kalau petua di Minangkabau mengatakan lajaleh mungko nang urut jamin pulau nanti baca atau biar sampai kepala nanti tarah. Jadi karena kita kurang paham sehingga menyalahkan keadaan. Padahal keadaan itu mengalir seperti itu, di mana hidup diciptakan sebagai sebuah ekosistem yang terjadi dengan keseimbangan. Jadi yang salah bukanlah keadaan, tapi bagaimana kita memahami atau menyikapi keadaan itu sendiri. Jadi kalau kita sambungkan antara adat dengan Tambo, adat ini apakah dia bersumber dari Tambo kah? Atau adat ini datang setelah Tambo? Atau dia satu kesatuan? Atau seperti apa ini? Tambo adalah rumusan peradaban. Jadi adat sebuah konsep yang telah disusun oleh orang-orang terdahulu. Kemudian untuk menjaga konsep-konsep ini maka dirumuskanlah dalam bentuk Tambo untuk menjaga kemurnian dari konsep-konsep peradaban. Nah, sebagai acuan dan pedoman bagi generasi selanjutnya atau generasi penerus. Jadi Tambo merupakan rumusan dari pengetahuan dan pemahaman dan konsep-konsep peradaban. Jadi adat tadi dituangkan ke situ gitu ya. Dirumuskan menjadi buku induknya begitu ya. Kalau seandainya digambarkan seperti buku gitu kan. Tapi Tambo bukanlah buku. Bukan buku ya. Sebab kalau mau dijadikan menjadi buku maka banyak sekali bukunya gitu ya. Sekali buku. Dia ibaratnya mungkin kalau ini ada kitab undang-undang. Nah, ini ada impresnya, penjabaran dari undang-undang nih, ada perusahaan menteri, ada segala macam, banyak ya. Induknya tadi undang-undang, ada konsep dasarnya undang-undang dasar misalnya gitu. Sama seperti itu ya. Jadi sekarang saya sedang menulis sebuah konsep bagaimana cara membangkitkan energi murni yang mengawali naskah ini atau tulisan ini dari kajian alam yang mengambil referensi dari kajian Tambo. Jadi mudah-mudahan tulisan ini nanti bermanfaat bagi generasi yang ingin mendalami dan ingin tahu lebih dalam tentang peradaban Minangkabau. Jadi mudah-mudahan cepat selesai. Nanti bisa kita pelajari di sana ya, karena berbicara Tambo, berbicara sejarah, berbicara adat ini begitu luas sekali pembahasannya. Dan kalau kita lihat hari ini pun bahkan adat di setiap daerah pun berbeda. Padahal tadi kalau kita intisarikan katanya Minangkabau itu satu kesatuan, tapi tiba-tiba di setiap daerah menjadi berbeda. Bahkan terjadi pertentangan. Ada yang katanya menurut ini Datuk Perpatieh, ada yang berdasarkan kepada Ketumanggungan. Kenapa dia jadi berbeda? Padahal katanya satu kesatuan. Nah itu yang gimana itu? Jadi itulah uniknya Minangkabau yang telah memahami sampai ke arah itu, sehingga adat itu sendiri yang sebagai satu kesatuan namun terdiri dari 4 bagian. Ada adat yang sabana adat, ada adat yang teradat, ada adat yang diadatkan atau non diadatkan, atau adat istiadat. Jadi adat yang salingka nagari yang berbeda-beda setiap nagari itu adalah adat istiadat yang terpengaruh oleh kondisi lingkungan di mana adat itu berkembang. Jadi bisa-bisa saja antara adat di Nagari Cupak dengan adat di Nagari Talang secara pelaksanaannya, adat istiadatnya atau pelaksanaannya berbeda. Namun konsep induk adatnya sama gitu ya. Sama dengan Silek. Konsepnya sama, tapi pelaksanaan atau aplikasi di dalam gerak langkah kembali kepada kondisi tadi. Jadi mungkin di daerah lain kondisinya seperti ini sehingga tidak bisa menerapkan ajaran intinya seperti ini sehingga menyesuaikan. Karena itulah kehidupan, bagaimana keseimbangan mengatur keselarasan, menyesuaikan dengan keadaan tanpa lepas dari kendali atau konsep kebenaran. Jadi kalau kita lihat ya, di Minangkabau kan berdasarkan konsep matrilineal, berdasarkan kepada jalur keturunan ibu. Lalu tadi kita pahami bahwa ada
yang namanya berdasarkan Datuk Ketumanggungan, ada yang berdasarkan apa namanya Datuk Perpatihan Sabatang. Apakah orang berdua ini beradik kakak? Kenapa dia jadi berbeda? Kalau dia memang berasal dari satu ibu, harusnya sama. Tapi kita lihat realnya di lapangan, satunya sukunya ini, satunya sukunya ini. Berarti orang ini sebenarnya beradik kakak kah? Berbeda ibu kah? Atau berdasarkan konteks konsep keturunan bapak? Karena berbicara kerajaan, katanya kan mereka ini adalah keturunan raja gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi polemik di tengah masyarakat. Ini orang berdua ini berdasarkan jalur ibu kah, beda ibu kah, atau seperti apa nih sebenarnya nih, ya ini menarik sekali. Jadi secara data sejarah dari para ahli mengatakan antara Datuk Prapatih dan Sabatang dengan Datuk Ketumanggungan satu ibu balain ayah. Jadi Satu ibu balain ayah. Balain ayah. Jadi ayahnya yang berbeda. Ayahnya yang berbeda. Ibunya cuma satu. Tapi dasar perbedaan pemikiran antara orang yang berdua ini bukan karena masalah keturunannya atau masalah keluarga, tapi sebagai bukti keluasan konsep peradaban di Minangkabau yang menjunjung tinggi hak asasi atau demokrasi, di mana seluruh masyarakat punya hak dan punya wadah yang disediakan untuk menyampaikan inspirasi. Jadi berbicara tentang demokrasi, di mana secara nasional kita masih sering membahas tentang masalah demokrasi. Tapi di Minangkabau telah menerapkan konsep-konsep demokrasi di dalam susunan-susunan adat. Jadi seluruhnya punya hak, seluruhnya punya ruang yang sama di dalam hak suara yang sama. Suara yang sama. Itulah Minangkabau. Jadi telah menerapkan sebuah konsep demokrasi yang luar biasa. Jadi boleh jadi Minangkabau ini lebih demokrasi daripada negara demokrasi. Lebih atau demokrasi. Mungkin sumbernya demokrasi di negara ini berasal dari demokrasinya Minangkabau. Mungkin boleh jadi begitu ya. Di mana sejarah juga mencatat yang merangkum atau menyusun landasan dasar negara kita dari 9 orang ya. Iya. BPUPKI itu. Iya. Dan 3 orangnya adalah orang Minang yang punya dasar-dasar pemikiran dari konsep-konsep adat. Di mana bicara demokrasi di Minangkabau. Di Minangkabau tidak mengenal terah keturunan, tidak mengenal sianu keturunan Datuk, sianu keturunan Rajo. Tapi sebagaimana Pituah mengatakan nak tuah cubu dibayi. Jadi yang menentukan harga diri seseorang di Minangkabau bukanlah terahnya, bukanlah budi pekertinya, tapi pekertinya. Walaupun dia keturunan seorang bangsawan secara umum, gitu kan, tapi etikanya tidak ada, maka masyarakat tidak memandang, menghargai, tidak menghargai. Sebenarnya ungkapan umum yang mengatakan di kayu orang tak arok, di bagak orang tak takut, di jadi orang tak sagan. Jadi apa yang dihormati di Minangkabau adalah budi pekerti, nilai diri kita ya. Inilah yang menjadi inti ajaran adat, menjunjung tinggi budi pekerti sebagai atau akhlak yang mulia. Jadi kembali kepada tadi, sebenarnya intinya bahwa tadi kalau kita ambil bahwa Datuk Ketumanggungan dan Perpatihan Sabatang itu kan melahirkan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Itu kan kalau berbicara suku, tadi mereka kalau berasal dari ibu yang sama, sebenarnya mereka tidak berbeda sebenarnya. Pada hakikatnya tidak. Sebagaimana konsep pendekatan garis keturunan di Minangkabau itu lebih didekatkan kepada ibu, jadi bukan memakai garis keturunan ibu. Jadi di Minangkabau yang namanya bin, yang garis keturunannya tetap bapak, sehingga nama di belakang anaknya tetap nama bapak yang dilengkapi, tapi didekatkan kepada ibu karena di Minangkabau sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang kaum ibu atau seorang wanita, sehingga memuliakan wanita, di mana wanita yang lemah didekatkan anak-anaknya kepada ibunya supaya bisa menguatkan wanita yang lemah, gitu kan. Nah, sementara laki-laki karena mereka adalah dilebihkan secara fisik, punya kekuatan, maka lebih
memiliki sistem yang seperti itu kurang lebih gitu kan. Jadi tujuannya bukan, ini ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa garis keturunan di Minangkabau adalah garis keturunan ibu, bukan seperti itu penafsirannya. Gitu ya. Nah, yang garis keturunannya tetap dari ayah. Dari ayah. Cuma didekatkan ke suku ibunya. Iya, kan? iya. Betul. Jadi intinya bahwa sebenarnya bukan karena tadi jalur keturunan ibunya, perbedaan antara Datuk ke Temanggungan dengan si Parpatina Sapatan tadi, tapi konsepnya ya, pemikirannya. Nah, Kapalo semua hitam pendapat berbeda-beda. Karena Minangkabau menyediakan wadah demokrasi, maka seluruh aspirasi maka akan ditampung. Jadi Datuk Parpatih dan Datuk Ketemanggungan adalah reformasi peradaban yang membawa perubahan-perubahan tentang konsep-konsep data-data adat. Tapi yang landasan dasar adat tetap mengacu kepada Tambo. Kalau kita lihat kan karena di Minangkabau ada berbicara luak tanah datar, luak agam, ya kan, luak 50, lalu ada daerah Solo yang disebut dengan Kubuang Tigo Baleh. Apakah ini berbeda antara Kubuang Tigo Baleh ini dengan luak nan Tigo tadi, atau Kubuang Tigo Baleh ini satu kesatuan, atau bagaimana ini? Jadi untuk memahami konsep peradaban sebagaimana ilmu pengetahuan yang terdiri dari data, informasi, definisi, dan esensi. Jadi menjelaskan tentang pemahaman ini perlu kita pahami dulu dari segi mana kita ingin menjelaskan. Kalau secara data, secara informasi atau secara kenyataan dia jelas berbeda antara luak tanah data, antara luak agam, luak 50 termasuk Kubuang Tigo Baleh. Memang berbeda secara fisik, secara data, tapi secara konsep dasar mereka adalah satu kesatuan dalam konsep adat dan peradaban Minangkabau. Jadi cara pelaksanaannya yang berbeda. Iya, konsepnya sama ya. Iya. Begitu. Cuman seiring waktu jangankan terlalu jauh antara Kubuang Tigo Baleh dengan luak 50 antara negari Cupak dengan negari yang sebelah telah berbeda. Bahkan di negari Cupak saja berbeda gitu ya. Antara jorong ini dengan jorong yang ini berbeda. Iya, betul. Jadi memang kita harus memahami adat ini, sejarah ini, budaya ini dari berbagai sudut pandang ya, sehingga bisa mengambil sebuah intisari pemahaman bahwa sebenarnya kembali kepada konsep manusia, pada hakikatnya manusia ini sama sebenarnya. Mau dari Amerika, mau dari manapun, hakikat dari manusia tetap sama. Mungkin kulturnya yang membedakan. Mungkin begitu ya, lebih kurang ya. Seperti sebagaimana yang Pak Ustaz sampaikan tadi, di mana dari awal dari kandungan telah mempengaruhi karakter yang akan lahir nanti, di mana sekarang ahli kan sudah mulai menemukan, sehingga ada yang melakukan terapi musik kepada kandungan, musik klasik, kalau orang Islam dengan Al-Quran gitu kan. Jadi untuk karakter anak ya. Itu masih dalam kandungan telah memberikan efek-efek lingkungan, apalagi setelah hidup di dunia dengan luas gitu romantika, di mana manusia itu atau paradigma atau pola pikir manusia itu merupakan himpunan dari informasi, dari cerita-cerita, sinyal yang masuk ya, dari data, dari seluruhnya, hingga lahirlah sebuah pemikiran manusia. Bahkan rasa saja bisa membuat budaya berbeda gitu ya. Jadi memang kehidupan ini begitu unik sebenarnya. Itulah rahasia kehidupan. Jadi itulah dalam konsep sejarah, jangan kita terlalu jauh membicara tentang ribuan tahun yang lalu. Tapi itu perlu kita pelajari untuk sebagai pedoman gambaran gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita terjebak dengan perdebatan. Jangankan ribuan tahun yang lalu, yang terjadi barusannya berbeda. Iya. Terkadang kita tidak bisa memahaminya apa yang terjadi sesungguhnya. Baru terjadi, dan kita selaku pelaku sejarahnya. Bahkan kita suka salah menafsirkan sikap orang segala macam, pemikiran orang, apalagi perasaan orang, karena kita tahu gitu kan. Memang kita temui setiap saat, dan itu mempengaruhi semua tentang kehidupan ini. Baik para pemirsa, ini begitu menarik diskusi kita. Mungkin kita akan nanti lebih luaskan lagi, karena
berbicara tentang segala hal ini nggak akan habis-habis ini ya. Ini menarik sekali. Mungkin sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.